Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Senang sekali kita jumpa kembali. Saya Riza Muhammad bersama istri, bersama ibu saya. Masya Allah, setelah pemberitaan yang simpang siur kemarin, akhirnya saya menemukan satu ayat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau ada kabar dari orang fasik tentang sebuah berita, jangan langsung dipercaya, mesti tabayun, cek dan dicek dulu. Oleh karenanya, yang kedua kami harus bersabar ya. Nah, daripada kami terus kepikiran ya, hari ini kami mengajak sekeluarga, terutama ibu saya akan mengajak semuanya untuk jalan-jalan, menikmati suasana ya, agar mereka senang semuanya. Tapi ingat, di pandemi begini kita mesti memperhatikan protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Jangan lupa nih pakai face shield juga ya. Iya. Kita mau sarapan, Bu? Iya. Mau sarapan? Aku lapar. Belum, lapar nih. Lapar, Ibu mau sarapan apa? Hah? Mau sarapan apa? Mau sarapan bakso. Oh, bakso. Allah. Pagi-pagi gini cari bakso. Enak tuh kayaknya ya. Tapi nggak boleh pakai sambal ya. Iya. Aku aja yang sambal, nggak boleh micin ya. Soalnya kan ibu masih sakit. Bi, aku mau nanya deh. Emangnya dengan caranya memuliakan wanita yang ada di samping Baya ini adalah salah satu caranya. Cara memuliakannya adalah seperti ini gitu. Istriku sayang dan bundaku tercinta, pemirsa juga, kalau kita membaca Quran surah An-Nahl surat ke-16 di ayat yang terakhir, maka kita akan menemukan cara Allah mendekati seseorang. Jadi Allah cara mendekati hambanya sebab-sebab tertentu. Jadi innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan mencintai dan Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, pilar yang pertama takwa, pilar yang kedua berbuat baik. Maka siapapun ketika orang itu berbuat baik, maka insya Allah orang itu akan dibalas dengan ganjaran yang luar biasa. Nah, apalagi berbuat baik kepada istri dan ibu. Masya Allah, apalagi ibu. Bagaimana Al-Quran menegaskan fungsi ibu yang luar biasa agar kita berbuat mulia kepadanya. Coba kita buka Quran surah Luqman di ayat yang ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, terutama ibumu yang mengalami kelelahan yang bertambah-tambah saat melahirkan dan melakukan penyempurnaan penyusuan selama 2 tahun. Nah, itu sayang. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu mutlak. Bahkan surat An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukan Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana seorang istri? Masya Allah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, istausu bin nisa'i khaira. Sekali lagi, istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kau memperlakukan perempuan itu dengan baik. Itu kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 3729. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan, khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian adalah kalian yang paling baik kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Istrinya, ibunya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku, kepada keluargaku. Maka sampai di sini kita bisa mengambil satu pelajaran, kalau ternyata perbuatan baik kepada wanita, yakni ibu dan istri, itu akan menjadikan keberkahan dan keridhaan Allah yang luar biasa. Apalagi aku kan anak laki-laki. Maka laki-laki ini adalah milik ibunya. Otomatis ketika seorang anak laki-laki selalu memuliakan ibunya, maka insya Allah kehidupan rezeki laki-laki tersebut, suami tersebut pasti akan bahagia. Nah, itulah alasan kenapa apapun yang ibu inginkan, apapun yang kamu inginkan akan aku penuhi sesuai dengan kemampuan aku melalui ikhtiar dan doa, melalui usaha dan doa. Jadi bagi seorang suami dan bagi seorang laki-laki, hal ini menjadi satu pelajaran penting. Ketika seorang laki-laki, seorang anak memuliakan orang tuanya, maka sukses akan diraihnya.
Masya Allah. Dapat pencerahan pagi-pagi. Iya. Yaudah yuk kita sambil cari bakso ya. Iya, kita cari bakso. Kayaknya Tempat sekitar bakso sini favorit ada. kita itu loh, Bi. Hah? Tempat bakso favorit kita itu loh. Oh, yang di pinggir jalan kecil Iya, tuh? itu. Oh ya udah. Oke. Iya, iya, kita Ya, cari yuk. bakso ya. Alhamdulillah, akhirnya doanya terkabul. Ibu mau bakso. Udah Nah, sampai ini dia, di Masya tukang Allah. baksonya. Emang doain Alhamdulillah. seorang ibu itu mustajabah sayang ya. Masya Allah. Akhirnya pagi ini kita sarapan bakso. Makan bakso sesuai permintaannya ibu. Ini kunci dulu. ya. Kunci dulu biar nggak jatuh. Sebelah sana. Mas, bakso mas. Emang ada apa aja? Bakso campur aja. Bakso campur aja. Bakso campur tapi nggak pedas ya, kok pedas? Iya. Ya. 3. Kamu jangan pernah bosan ya sayang. Senang. Melayani ibu aku. Yang pastinya setiap rumah tangga punya ujiannya masing-masing. Setiap manusia pasti akan diuji dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Setiap kita, siapapun juga akan diuji dengan khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, terkadang kondisi kita kekurangan uang, wal anfus, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Tetapi prinsip yang harus kita hadapi adalah wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah kali ini kamu dan aku diuji dengan ibu. Rumah tangga kita baik-baik aja, tetapi kita diuji dengan sakitnya ibu. Nah ini merupakan ujian dari Allah. Sampai di mana batas kesabaran kita? Karena sekali lagi setiap rumah tangga pasti punya ujiannya. Dan bukan cuman kesenangan itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sebenarnya kesusahan, kemelaratan, kebahagiaan itu bagian daripada ujian. Maka tsumma ilaina turja'un, kembalikan urusannya kepada Allah. Selama seorang istri, seorang suami mengembalikan setiap kejadian pada kehendaknya Allah, maka insya Allah kita akan menyikapinya dengan sabar dan syukur. Sayang dan pemirsa, ada satu hadis yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra'u syakara, fakana khairul lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairul lahu. Mukmin hamba Allah yang baik itu menakjubkan. Kenapa orang mukmin yang baik menakjubkan? Segala urusannya itu baik. Ketika Allah mengujinya, dia bersabar, dan ketika Allah melapangkan rezekinya, dia bersyukur. Oleh karenanya apabila setiap mukmin diuji kehidupannya dengan berbagai macam ujian, lalu dia bersabar, berarti urusannya baik di hadapan Allah. Dan sebaliknya, ketika seorang mukmin diberikan kelapangan rezeki, lalu ia bersyukur dalam hidupnya, maka hal itu sungguh baik urusannya di hadapan Allah. Makanya saat ini kita sedang diuji, dan kita harus tajamkan rasa kesabaran. Kita kuatkan rasa kesabaran, sebab fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Nah, bersama kesulitan ada kemudahan. Selalu begitu. Bersama kesulitan. Berarti bersama ya, Ya, bukan dibalik bukan dibalik, kesulitannya. bersama. Artinya apa? Ketika kita dan Anda menghadapi satu ujian yang luar biasa, dahsyatnya, klimaksnya. Nah, setelah klimaks itu, Allah akan membersamai dengan kebahagiaan. Maka terimalah ujian ini. Kita nikmati apa yang sedang kita rasakan dengan rasa syukur dan rasa sabar. Dengan sabar dan syukur, ini merupakan senjata kita agar rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wah, Masya Allah. Terima kasih, silakan. Terima kasih, Bang. Wow. Ya, silakan.
Ini kayaknya pada kenal. Ustaz Dengar Maulana. suaranya ya? Makasih. Hah? Mas. Kayak iya Suaranya mirip ya? suara. Terus kayaknya matanya mirip gitu deh. Coba pakai masker sih. Tapi bukan kayaknya ya. Jangan-jangan bener kali. Coba. Coba Bu Eri yang lihat. Ya udahlah. Yuk kita makan dulu ya. Kita makan dulu deh, Ibu udah lapar ya Bu dari tadi ya Bu ya. Masya Allah. Ayo baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok cuma ibu aja sayang? Mbak ya? Iya dong. Ya udah nih bawangnya aja ya. Oh jangan. Mangapnya yang besar ya. Tunggu. Ini kayaknya kita harus yakinin lagi deh. Ini bener nggak sih Ustadz Maulana? Ustadz? Ini luar biasa loh. Keluarganya luar biasa. Makasih mas. Suap-suapan. Yang, aduh Masya Allah. Menantunya ibu. Iya. Nah ini pembelajaran besar buat kita. Bahwa sebenarnya orang tua, mertua itu, alhamdulillah kita harus taat kepada yang tiga kan. Orang tua, mertua, dan guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ridallah fi ridal walidain setullah setul walidain. Jadi ketika kita menempatkan orang tua itu pada posisi mertua jadi orang tua, itu tidak ada kelas. Biasanya kan menantu perempuan sama mertua Suka perempuan berantem biasanya ya. kelas. Betul. Ini justru luar biasa loh. Masya Allah. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi pembelajaran besar buat kita bahwa sebenarnya mertua itu bukan saingan. Justru mertua itu adalah ajang untuk kita mendapatkan lahan pahala yang luar biasa. Bahkan itu adalah pintu surga buat kita. Dan kalau kita kan akan jadi menantu mertua juga nanti insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini, waduh, pahalanya luar biasa loh. Bener Ustadz. Bukan. Saya cuma belajar dari yang ada sekarang. Ini luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan ini namanya nasihat berupa amalan perbuatan. Jadi tidak usah terlalu jauh-jauh cari surga. Tidak usah. Al-jannatu tahta aqda ummati. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya surga yang kamu kejar itu sebenarnya maaf ibumu luar biasa. Karena kata Nabi ada pintu surga di orang tuamu. Saya pamit dulu. Ustaz Maulana kan? No. Barang. Masa sih? Tapi kok bisa ceramah? Tausiahnya bagus. Wah ini Masya Allah ini ada pedagang bakso tapi tausiahnya bagus. Tapi Ustaz Maulana dia bukan katanya. Hah? Tapi Coba deh nggak nanti mungkin lah. telepon deh, coba nanti telepon deh. Dia nggak tinggal di sini sayang. Nggak mungkin lah, kita kan jauh-jauh Tapi kesini. kok mirip sih? Ya mungkin. Cuma nggak pakai koko ya, biasanya kan pakai koko, Iya. pakai selendang ya. Alhamdulillah saya bisa makan bakso bareng ibu dan istri tercinta. Alhamdulillah, Masya Allah baksonya enak ya? Enak. Masya Allah, karena kita udah sarapan Alhamdulillah. dan kita mau ngajak ibu jalan-jalan nih ya kan. Sekarang kita ajak ibu ke tempat yang indah ya. Ya. Kita main-main ya. Kita Sama main-main ya, Bu. keluarga semuanya. Ayo pemirsa, kita akan mengajak ibu saya untuk menikmati pemandangan agar fikrahnya fresh dan berpengaruh kepada imunitas kesehatan. Ya? Ya, Ya. pasang lagi. Ya, Masya Allah. Nah, ini dia sayang tempat yang saya surprise kan agar kita bisa senang-senang di sini sama ibu ya, sama kamu dan juga sama anak-anak semuanya. Loh, tapi kok diajak ke sini sih? Aku kan udah pakai baju bagus, lihat deh. Tasnya aku udah aku matchingin sama bajunya. Kenapa diajak kolam renang? Basah dong. Oke, sabar, santai. Jadi pemirsa, Allahu Akbar. Islam menitik beratkan memuliakan wanita. Quran surah An-Nisa 19 yang sudah kita bahas tadi. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah pasanganmu dengan baik. Nah, berarti aku hari ini ingin memperlakukan kamu dengan baik, sayang. Soal kostum, soal baju, jangan khawatir. Semua udah aku siapkan, ya. Hah? Baju renangnya juga? Iya dong. Ya Allah. Apa sih yang nggak buat kamu?
Nah, Ya udah. seorang wanita, pasangan hidup wajib dimuliakan. Itulah ketentuan yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Kita kembali kepada hukum yang telah menjadi minhajul haya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi." Selama petunjuk hidup itu berasal dari Quran dan hadis, maka insya Allah hidup manusia akan bahagia. Hidup keluarga akan bahagia. Lalu bagaimana Quran dan hadis menempatkan seorang ibu dan istri, dan dua-duanya adalah bidadari yang wajib dimuliakan? Inilah kenapa Islam memberikan ketentuan kepada kita untuk senantiasa menjaga ibu dengan berbagai caranya. Yuk kita buka Quran surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Nah, di sini ada penjelasan. Setelah kita senantiasa taat kepada Allah, maka Allah menginginkan kita mencapai ridha. Apa yang mesti dicapai setelah Allah? Memuliakan kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Seandainya orang tuamu dalam pengesahanmu, baik itu ibumu atau ayahmu, bahkan keduanya, ada syarat-syarat yang mesti dicapai. Pertama, fala taqul lahumā uff. Jangan berkata uff. Masya Allah. Berarti setiap orang tua ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita merawat orang tua kita, etika yang harus diperhatikan, wala taquma uff, fala taquma uff. Jangan berkata-kata saja nggak boleh. Ya, wala tanharhuma, tidak boleh membentak. Masya Allah. Saja nggak boleh, apalagi membentak. Yang harus dilakukan qaulan karima, ucapkanlah kata-kata yang baik. Keutamaan yang akan kita dapatkan ketika membahagiakan seorang ibu dan seorang istri dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini cocok dengan petunjuk Nabi. Mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Siapa yang mengikuti pola kehidupan Nabi, maka ia tanda taat kepada Allah. Nabi mengajarkan kepada kita, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Nah, sampai di sini berarti kita akan mendapatkan dua keridhaan. Keridhaan Allah, karena Allah memerintahkan setelah taat kepada Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, keridhaan Rasulullah untuk memuliakan keluarganya. Nah, siapa keluarga kita? Orang tua, istri, anak-anak. Nah, spesial hari ini saya akan membahagiakan ibu saya dan istri saya. Gitu cantik aku. Tapi aku tetap nggak mau berenang. Berenang dong, Nggak, sama aku bete, dong. aku pulang aja deh.